Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 521 Apoteker Junior. Kemudian, Christian Zhou mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya kepada Thomas Kin. Ini kartu namaku, aku berbisnis di bagian perlautan, kapal persiar, perikanan, kargo ada saya kerjakan, kalau ada keperluan. Thomas menggeleng-gelengkan kepala, aku tidak tertarik denganmu. Kemudian, Thomas meninggalkan resep obat dan langsung pergi. Thomas tidak setuju dengan sikap Christian terhadap dokter. Dia datang mengobati juga karena Yamanda Su, orang yang berpikiran tidak sama tidak bisa bekerja sama. Thomas tidak ingin berbicara lebih banyak. Ekspresi Christian sangat canggung, dia menatapi sosok punggung Thomas, kemudian menghela nafas. Sebelumnya sikapnya terhadap Thomas memang terlalu parah. Lain kali kalau ada kesempatan dia harus minta maaf sepenuh hari. Dr. Kin ini adalah penyelamat anaknya. Setelah Thomas keluar, Dr. Sue dan yang lainnya juga ikut pamit, dan mengikuti Thomas dari belakang. Dr. Kin, saya Alvin Sue, ini kartu nama saya, lain kali kita sering-sering berhubungan. Dr. Kin, tambah WeChat saya, lain kali kita sering-sering berkumpul, di tokoku ada banyak ginseng, Dr. Kin boleh pilih sesuka hati. Kalian terlalu pelit, dokter. Mulai hari ini obat-obat di toko Anda saya yang suplai, Anda pakai sesuka hati. Orang-orang tua ini agak tidak tahu malu. Bagaimanapun Thomas menolak sudah tidak ada gunanya, mereka tetap mengikuti di belakangnya dan tidak mau pergi, bersikeras mengikuti Thomas Kin ke pusat medis Suan. Begitu masuk ke pusat medis, mereka melihat ada beberapa yang jadi pembantu, tapi mereka juga tidak berpikir banyak. Ini adalah hal yang normal, ada beberapa dokter magang sangat normal. Tapi begitu melihat orang yang ada di ruang prakter, tabib Dewa Sue seketika kaget. Guru Kong. Noel Kong itu adalah Master Chinese Medicine, sudah sering sekali masuk TV, juga pernah membuka seminar, sangat banyak orang yang mengenalnya. Dia ini adalah guru yang sebenarnya, orang terkenal di dunia tabib. Tidak disangka Noel Kong juga ada di sini. Guru Kong, Anda kurator di sini. Apakah jangan-jangan, Dr. Kin bisa sehebat ini adalah karena ajaran Noel Kong? Guru Kong bisa-bisanya mempunyai murid sehebat ini. Noel Kong berkata, bukan, aku hanyalah apoteker junior Tuan Kin. Petik 2 Orang-orang seketika terdiam. Ini apakah tidak terlalu berlebihan? Master Chinese Medicine, Noel Kong. Bisa-bisanya menjadi apoteker junior Thomas Kin. Apa sebenarnya identitas Tuan Kin ini? Thomas baru saja pulang, Noel segera berkata. Tuan Kin, ada sedikit masalah. Semua kurator di jalan tabib sudah berkumpul, tinggal kita yang belum, mereka semua sedang menunggumu pulang. Thomas mengerutkan kening, apa yang terjadi? Selama ini, jalan tabib selalu damai, para kurator berkumpul bersama, takutnya telah terjadi masalah besar. Sepertinya ada orang asing datang menghancurkan toko. Menghancurkan toko. Thomas tertawa dingin, mereka bukan pusat ilmu bela diri, terlebih lagi kalau mau membandingkan keahlian mengobati, orang asing yang datang. Dr. Kin, Anda datang tepat waktu, ayo kita juga pergi. Tabib Dewa Sue dan yang lainnya juga penasaran, mereka merasa akan terjadi hal besar. Thomas mengangguk, kalau begitu, ayo kita pergi lihat-lihat. Para kurator sekitar sudah berkumpul, pasti terjadi sesuatu, pergi lihat-lihat juga bagus. Belasan orang jalan bersamaan ke depan pintu pusat medis yang paling besar. Pusat medis ini namanya Pusat Media Hansing,
Kuratornya bernama Anton Ma, tabib yang berumur hampir 50 tahun. Kemampuannya juga lumayan bagus. Saat ini ada banyak kurator mengelilingi seorang pasien. Di tengah juga berdiri seorang bule, tinggi dan besar, dagunya berjenggot. Dia memakai jas dokter, ekspresinya mengejek. Tabib. Benar-benar lucu. Sama dengan China kalian, terlihat sangat ajaib, tapi sebenarnya hanya tipuan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 522 media asing. Orang bule itu baru saja selesai bicara, para tabib seketika marah. Apa katamu? Anton Ma menunduk menghela nafas, berkata kepada semua orang. Maaf, ini salahku, aku membuat semua kalian malu. Setelah mendengar penjelasan, Thomas baru mengerti apa yang terjadi. Hari ini ada satu orang asing pingsan di alun-alun. Ada beberapa orang baik hati mengangkatnya ke sini untuk berobat. Mereka masuk ke pusat medis Hansing punya Anton Ma ini, namun setelah Anton melakukan akupuntur, tidak ada efek apapun. Keluarga orang asing ini segera datang dan langsung mengejek dan marah-marah. Keluarga orang asing ini adalah dokter internal ternama di dunia. Dia hanya memberinya 1 tablet obat. Keluarganya langsung sadarkan diri, jadi dokter ini pun langsung mengkritik kedokteran tradisional, berkata kedokteran tradisional tidak benar adanya, hanya tipuan. Orang asing itu namanya Owen. Cari di Baidu bisa ketemu, dia adalah dokter yang sangat hebat, dia bahkan pernah menerima penghargaan Nobel di bidang medis, bisa dibilang adalah orang di puncak dunia pengobatan barat. Jadi mereka semua hanya berani emosi tidak berani marah-marah, orang itu sombong karena dia memiliki kemampuan untuk sombong. Melihat ada orang yang masih ingin mencoba, Owen tertawa sinis. Kenapa? Kalian, dokter-dokter China, memangnya bisa berkelahi? Tidak bisa mengobati pasien, maka memukul pasien. Pukul sampai mereka tidak berani sembarangan ngomong. Haha, aku hari ini benar-benar sudah tahu semangat membara kedokteran tradisional, kalian tunggu saja. Kelihatannya Owen ini sudah tinggal lumayan lama di China, bahasa Mandarinnya lumayan bagus. Selesai berbicara, dia pun mengeluarkan ponselnya dan menelepon ke beberapa nomor. Tidak lama kemudian, ada banyak minibus yang tiba di sini, tapi yang turun dari minibus-minibus ini bukan gangster, tapi reporter. Kebanyakan adalah orang asing, juga ada beberapa reporter China. Mereka semua mengangkat kamera menghadapi para dokter-dokter jalan. Tabib. Di minibus mereka tertulis agensi media mereka, kebanyakan adalah media asing. Para media asing yang sering mengunjungi China ini paling suka keramaian. Mereka paling suka melaporkan keburukan China, terutama hal-hal yang kita anggap berharga. Misalnya, pengobatan tradisional, misalnya ilmu bela diri. Tapi begitu ada berita negatif, mereka pasti akan membesar-besarkannya. Melihat situasi ini, ekspresi Anton dan lainnya seketika berubah, hal ini akan menjadi masalah besar. Owen menghadapi kamera sambil berbicara bahasa Inggris, kira-kira begini. Lihat para tabib-tabib yang terkenal hanya namanya saja. Adikku pingsan dan diantar ke klinik mereka ini. Mereka malah menusuk adikku dengan jarum. Terakhir sadar juga karena makan obat antibiotik yang kuberikan, tidak tahu mengapa orang China mau memuja-muja dokter seperti ini dan keahlian seperti ini. Orang-orang yang ada di sana rata-rata mengerti bahasa Inggris. Melihat Owen berbicara seperti itu kepada media, mereka semua emosi, kalau bukan karena ada reporter di sini, mereka pasti sudah memukulnya. Seorang reporter perempuan langsung mewawancarai Anton Ma, Pak Kurator, Anda bagaimana menjelaskan masalah pengobatan tradisional dan akupuntur tidak efektif ini? Wajah Anton memerah, dia sangat murka. Apa maksudmu akupuntur tidak efektif? Kondisinya ini pada dasarnya memang bukan kondisi yang bisa langsung sembuh. Ini adalah karena sebelumnya aku akupuntur dan efeknya baru muncul setelah beberapa saat,
Pas Owen itu memberikan antibiotik di saat itu, jadi kelihatannya seperti setelah makan obat baru sembuh. Kalau tidak, pasien itu sedang tidak sadarkan diri, bagaimana bisa makan obat? Mendengar penjelasan ini, Owen tertawa sinis, kenapa tidak bisa makan obat? Gerakan menelan adalah gerakan refleks, kalaupun tidak sadarkan diri, asalkan obatnya cukup kecil, tetap bisa ditelan. Bersambung.